para jemaat, para Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah sore ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk benar-benar dipersiapkan untuk beribadah streaming pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah secara streaming pada sore hari ini. Kiranya tetap Roh Kudus pimpin jalannya ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebaktian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah namamu Tuhan. Dari pertama sampai terakhir Tuhan, kami tetap mohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya sungguh-sungguh kami mendapat berkat melalui ibadah streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam selamat sore Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah yang Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan keluarga menjadi kesempatan untuk kita boleh menikmati Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah. Puji nama Tuhan, anugerah Tuhan yang menguatkan kita untuk kita bersama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat Tuhan GBPS semua
menaikkan syukur pada Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan memuji Tuhan. Saatnya kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur lebih lagi kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi, menyertai kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Untuk doa firman Tuhan saya serahkan kepada Pendeta Yonatan Biantoro Wahono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memberikan kami hikmat, akal budi, pengertian-pengertian baru, supaya cara hidup kami menjadi benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis dan roh jahat yang ingin mencuri benih firman Allah sudah diusir keluar, sehingga firman Allah ini boleh tumbuh lebat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti ibadah streaming ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu tema yang penting untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari, yaitu pengajaran Daud. Kalau kita lihat kitab Mazmur Bapak Ibu, seringkali bermacam-macam pengajaran yang diungkap oleh kitab Mazmur. Ada nyanyian pengajaran Daud atau kadang disebut atau disingkat Mazmur Daud. Ada nyanyian pengajaran Bani Korah atau Mazmur Bani Korah. Ada nyanyian pengajaran Asaf atau Mazmur Asaf. Ada pula nyanyian pengajaran Etan atau Mazmur Etan. Ada juga nyanyian yang tidak bersifat pengajaran, bersifat ziarah, misalnya nyanyian ziarah Salomo. Ada nyanyian ziarah Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya khusus pada saat ini akan membahas tentang Mazmur pasal 19. Nah, Mazmur pasal 19 ini disebut sebagai a didactic psalm atau Mazmur yang berisi pengajaran. Disebutkan Mazmur 19 ini merupakan Mazmur Daud yang merupakan pengajaran Daud yang terdiri dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Mazmur 19 ini itu dibagi menjadi dua bagian. Mazmur 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu bagian yang pertama. Di situ Daud ingin menceritakan bagaimana langit dan cakrawala itu memberitakan kemuliaan Tuhan dan pekerjaan tangan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai 15, ini merupakan pengajaran Daud bagaimana cara hidup anak-anak Tuhan yang benar. Nah, pada kesempatan ini saya berkonsentrasi hanya pada bagian yang kedua Bapak Ibu, yaitu Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan?
bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah saudara, kalau kita simpulkan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15 ini, ternyata Daud mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Ada 3 pengajaran Daud supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Nah, pengajaran Daud yang pertama di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Daud mengajarkan supaya anak-anak Tuhan berpegang pada firman Tuhan. Dikatakan di sini dengan jelas Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 sampai 12 itu memberikan gambaran kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Gambaran yang pertama yang disebutkan dalam ayat yang ke-8a disebutkan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Sehingga ketika firman Tuhan itu kita terima, karena firman Tuhan itu sempurna, dalam 8a dikatakan akan menyegarkan jiwa kita. Itu akibatnya saudara, karena firman Tuhan itu sempurna, akibatnya akan menyegarkan jiwa kita. Jadi saudara, itu alasan kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sempurna, tidak ada yang salah. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu berasal dari Allah yang tidak mungkin salah, ineransi Alkitab, infalibilitas Alkitab. Jadi Alkitab tidak mungkin keliru. Jadi saudara, kita harus percaya betul, tidak perlu lagi kita bersangsi untuk menuruti firman Tuhan. Karena itu akan membuat jiwa kita ini segar. Kebutuhan jiwa kita itu dari firman Tuhan. Kalau kebutuhan jasmani atau fisik kita itu dari makanan Bapak Ibu. Tapi kebutuhan jiwa dan roh kita itu dari firman Tuhan. Jadi orang bisa punya hal-hal jasmani yang hebat, tetapi kalau kebutuhan jiwa dan rohnya tidak terpenuhi, dia akan merana. Dia tidak akan bahagia Bapak Ibu. Ya, itu hal yang pertama yang disinggung oleh Raja Daud. Kenapa? Bahwa anak-anak Tuhan harus berpegang pada firman Tuhan. Karena ayat 8a katakan firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kemudian hal yang kedua ayat 8b dikatakan bahwa firman Tuhan itu teguh, sehingga membuat kita bisa mendapatkan hikmat daripada firman Tuhan, menuntun pada kita supaya kita boleh berhikmat di dalam menjalankan hidup kita. Maka dikatakan di sini bahwa peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi saudara, karena firman Tuhan itu teguh dengan akibat memberikan hikmat pada orang yang tidak berpengalaman. Sehingga kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber hikmat kita. Sehingga kita bisa berjalan, bersikap perilaku, kita bisa berbuat apapun, kita punya hikmat untuk melakukan apapun itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menjadi penuntun hidup kita, penunjuk jalan kita. Bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertingkah laku. Maka firman Tuhan menjadi penunjuk jalan, penuntun hidup, memberikan hikmat pada kita. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian gambaran yang ketiga yang diberikan oleh Daud, kenapa anak Tuhan harus berpegang pada firman Tuhan, itu di dalam ayat 9 bagian A dikatakan bahwa
titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi firman Tuhan itu tepat, dan karena itu firman Tuhan itu menyukakan hati kita. Jadi hati kita akan bersuka cita karena firman Tuhan. Hati kita akan terpuaskan. Hati kita akan menanggapi dengan benar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita itu ada dalam hati kita. Itu sebabnya saudara sekalian, maka dikatakan di sini kenapa harus berpegang pada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu tepat. Dia menunjuk petunjuk yang tidak mungkin salah. Nasihat orang itu bisa saja salah. Nasihat manusia itu tidak selalu benar. Tetapi kalau nasihat dari firman Tuhan itu tepat, tidak akan pernah salah, saudara. Itu gambaran yang ketiga kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Gambaran yang keempat itu dikatakan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi gambaran yang keempat tentang firman Tuhan dari Raja Daud dikatakan firman Tuhan itu murni, sehingga mata kita menjadi bercahaya. Karena firman Tuhan itu murni, tidak ada hal sesuatu yang jahat apapun dalam firman Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara, kita akan mendapat keuntungan. Mata kita tidak akan menjadi buta di dalam melakukan menanggapi segala sesuatu, karena ada tuntunan dari firman Tuhan yang murni. Tidak ada hal kejahatan apapun, kekotoran apapun di dalam firman Tuhan. Ya, sehingga kita bisa menanggapinya dengan benar segala sesuatu dalam hidup kita, karena firman Tuhan memberi petunjuk yang murni bagi kita. Kemudian yang kelima dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu suci, tetap ada selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Yang kelima dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Jadi firman Tuhan itu benar dan adil. Tidak ada sesuatu yang palsu. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan selalu adil dalam memberi penilaian. Karena merupakan sabda dari Tuhan yang maha adil. Jadi saudara perhatikan sekali, firman Tuhan itu selalu adil. Tuhan itu selalu benar. Dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, kata Yohanes 17 ayat 17. Jadi sumber kebenaran mutlak itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan memutuskan secara adil, saudara. Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk tetap berpegang pada firman Tuhan dengan 5 gambaran yang diberikan oleh Raja Daud di sini. Yang pertama, firman Tuhan adalah sempurna menyegarkan jiwa kita. Yang kedua, firman Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Yang ketiga, firman Tuhan itu tepat menyukakan hati. Yang keempat, firman Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Yang kelima, firman Tuhan itu benar dan adil, tidak berisi kepalsuan dan kebohongan, saudara. Itu pengajaran Daud bagaimana cara hidup sebagai anak Tuhan yang benar. Kita akan melihat, saudara, bagaimana gambaran Daud lebih lanjut mengenai firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-11 bagian A. Di situ dikatakan bahwa firman Tuhan itu bernilai, saudara. Lebih indah dari banyak emas tua, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam ayat yang ke-11 itu dengan jelas dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Jadi artinya sangat bernilai firman Tuhan itu. Kalau sampai kita tidak membaca firman Tuhan, kita adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena firman Tuhan itu sangat bernilai, saudara. Jadi bahkan dikatakan ke dalam ayat yang berbeda bahwa firman Tuhan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak dalam Mazmur 119 ayat 72. Firman Tuhan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Nah, saudara, kalau saudara sampai tidak membaca firman Tuhan, kita akan rugi besar, saudara. Sangat rugi besar. Kita tidak tahu bahwa harta yang bernilai
yang ada di dalam rumah kita yang tidak kita manfaatkan. Kita harus baca itu benar-benar, saudara ya. Kemudian yang kedua, pengajaran Daud mengenai cara hidup anak-anak Tuhan yang benar, bersandar pada pertolongan Tuhan. Itu Mazmur 19 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, saudara perhatikan baik-baik di dalam pengajaran Daud dalam ayat yang 13 sampai 14 ini dikatakan siapakah yang dapat mengetahui kesesatan. Raja Daud tahu benar bahwa dia perlu Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya dia tidak tersesat, saudara. Supaya sungguh-sungguh jalannya itu benar dan lurus, saudara. Bahkan juga Raja Daud katakan bahwa dia perlu pertolongan Tuhan dari orang-orang yang kurang ajar, saudara. Dari orang-orang yang ingin menguasai, dari musuh, dari lawan-lawannya untuk melindungi dia. Dia tahu bahwa dia perlu perlindungan Tuhan, dia perlu pertolongan Tuhan, supaya hidupnya tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Dikatakan ayat yang ke-14 bagian akhir, aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Jadi betapa pentingnya kita memiliki Tuhan yang bisa menjadi penolong kita, yang akan bisa senantiasa melindungi kita. Kita perlu senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan seperti Daud. Dia tidak bisa menjaga dirinya tanpa Tuhan. Kadang-kadang dia bisa jatuh kalau kita tidak ada Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan jaga aku supaya aku tidak tersesat. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kadang-kadang kita nggak sadar, saudara, bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita sudah tersesat, kadang-kadang kita tidak sadar. Tetapi firman Tuhan meluruskan kembali. Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti akan membuat kita diluruskan dari jalan kita yang bengkok, sehingga kita berjalan benar. Tuhan senantiasa menolong kita. Dia standby untuk menolong kita senantiasa. Dalam Mazmur 121 dikatakan, dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat benar-benar, saudara, tidak perlu kita baca Mazmur 121. Itu dikatakan bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Dan itu yang dipegang oleh Daud. Dia bersandar terus pada pertolongan Tuhan yang menuntun dia menjauhi kesesatan, yang menuntun dia supaya hidupnya tidak bercela, yang menuntun dia supaya tidak melakukan pelanggaran besar, yang melindungi dia dari orang-orang yang bermaksud kurang ajar, melindungi dari orang-orang yang ingin menguasai dia, dari segala lawan dan musuh dia. Kita pun juga perlu pertolongan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan senantiasa. Nah, yang terakhir, saudara, bagaimana pengajaran Daud yang ketiga? Daud mengajarkan di dalam Mazmur 19 ayat 15. Di situ dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku. Nah, saudara, kalau saya singkat bahwa pengajaran Daud yang ketiga adalah supaya kita jaga mulut, jaga perkataan, dan jaga hati kita. Maka dikatakan, Tuhan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, renungan hatiku. Jadi Daud tahu bahwa kedua hal ini penting untuk kita jaga, yaitu mulut kita, dan yang kedua adalah hati kita. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, saudara, kita tahu bahwa bagaimana ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, ketika kita menjaga mulut kita, perkataan kita tidak bersalah. Bahkan Yakobus 3:2 katakan kita adalah orang yang sempurna. Kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Wah, ini luar biasa. Menjaga lidah, menjaga mulut kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Bahkan juga di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang kelima, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, lidah ini disamakan dengan api oleh Rasul Yakobus. Lidah ini biarpun kecil, tapi bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Api itu biarpun kecil, bisa membakar hutan yang besar. Jadi kita mesti hati-hati terhadap ucapan mulut kita. Hati-hati terhadap lidah kita. Kemudian saudara, kita akan baca mengenai lidah ini, ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dengan lidah kita bisa lakukan dua hal. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi bagaimana ucapan mulut saudara tergantung dari saudara. Itu yang ingin diajarkan oleh Raja Daud. Kemudian yang kedua, hati, jaga hati. Mazmur 4 ayat 23 dikatakan bahwa hati itu adalah sumber kehidupan. Dari dalam hati terpancar kehidupan. Wellspring of life. Dalam NIV dikatakan hati adalah sumber kehidupan. Dari hati keluar bermacam-macam hal. Perbendaharaan tergantung, ada perbendaharaan yang baik, ada perbendaharaan yang jahat. Tergantung dari kita, saudara. Kita jaga hati kita. Ada satu peringatan yang bagus dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, ini ayat yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati-hati, kalau kita tidak jaga hati kita, ini yang akan keluar. Tapi kalau kita jaga hati kita, dikatakan dari perbendaharaan hati keluar perbendaharaan yang baik. Nah, saudara, itu adalah pengajaran dari Daud, Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Yang pertama, supaya kita semua anak-anak Tuhan itu boleh berpegang pada firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Kemudian yang kedua, supaya kita anak-anak Tuhan bersandar pada pertolongan Tuhan. Mazmur 19 ayat 13 sampai 14. Dan yang ketiga, supaya kita menjaga mulut dan menjaga hati kita. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menuntun hidup kami supaya kami berjalan dengan benar. Kami percaya pengajaran Daud pada saat ini, Tuhan sudah membuat kami boleh mengubah hidup kami yang tidak benar Tuhan. Kami tahu kalau hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan, hidup kami pasti benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau punya belas kasihan atas negeri kami Tuhan. Supaya negeri kami segera dibebaskan Tuhan dari virus corona COVID-19 ini. Dan Tuhan, kami percaya Engkau kuatkan hati seluruh rakyat Indonesia ini. Tuhan, pulihkan negeri kami ini Tuhan. Berbelas kasihan pada negeri kami karena anak-Mu ada di tempat ini. Tuhan, kami doa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati dengan perlindungan dan penyertaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.